SM Store, amanah dalam muamalah. Al-khadharu min dukhulil aqarib. Saya baca dulu. Al-khadharu min dukhulil aqarib ghairal maharimi 'alal mar'ati fil baiti 'inda ghiyabi zawjiha. Masuknya orang laki-laki di rumah yang wanita itu tidak ada suaminya, tidak ada mahramnya. Jadi pembahasannya bagaimana hukumnya kita masuk di rumah yang mana rumah itu bukan rumah kita tapi rumah tetangga yang lainnya. Sedangkan ketika kita masuk di rumah itu tidak ada mahram, yang ada hanya wanita, dan itu bukan ibu kita, bukan yaitu nenek kita, dan bukan pula saudari kita, bukan istri kita. Jadi bagaimana hukumnya kita masuk ke rumah orang yang itu tidak ada mahramnya, tidak ada orang laki-laki, dan di situ hanya ada wanita. Baik wanita ini masih yaitu muda atau sudah lanjut usia. Ini yang akan kita bahas. Dan karena sering terjadi perzinahan, terjadi pertengkaran antara suami dan istri, karena wanita itu selalu banyak melayani kaum laki-laki, menerima tamu, ya. Jadi kita dilarang kalau ada tamu laki-laki, walaupun itu teman suami kita akrab, ketika bertamu laki-laki di rumah kita sedangkan suami tidak ada, keluarga tidak ada, tidak boleh kita memasukkan, walaupun teman akrab umpamanya pada waktu di sekolah, karena manusia tidak akan bisa aman dari godaan syaitan. Di sini dijelaskan, maka bersepi-sepi di rumah, yaitu di situ yang tidak ada suaminya, ya, tidak ada kerabat yang dekat, yang itu seperti ibu kita yang lainnya, maka kita tidak boleh masuk, sekalipun wanita itu mengizinkan kita. Dengan dasar hadis dari Bukhari, nah ini dalilnya. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jauhkan dirimu masuk ke wanita. Nah, ya dimaksud masuk wanita itu bukan istri kita, bukan ibu kita, dan juga bukan saudari kita, tapi itu orang yang tidak boleh kita melihat mereka, tidak boleh kita bergaul dengan mereka. Iyyakum waddukhula 'alan nisa, jauhkan dirimu masuk di wanita. Ya, baik itu berdua orang atau bertiga, tidak boleh. Faqala rajulun minal ansar, ketika beliau memberitahu larangan masuk laki-laki kepada wanita yang tidak ada mahramnya, berkatalah salah seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu orang berada di kota Madinah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afara'aital khamwa, bagaimana pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau wanita itu adalah al-khamwu, saudari ipar. Nah, saudari ipar, al-khamwu, saudari ipar. Qala al-khamwu al-mautu, saudara ipar itu bisa menjadi sebab maut kita, menjadi bencana. Karena wanita, tentu laki-laki mesti dia menyenangi wanita, dan terkadang setan itu membujuk kita melihat istri kita yang sudah kita senangi. Ketika orang itu melihat wanita yang lain, dihibur oleh setan, berwajah wanita yang dilihat yang bukan istrinya dipermak oleh setan, diperindah. Karena itu beliau mengatakan, apabila kita melihat wanita yang kepergok, yang mendadak, fasrif basaraka, palingkan pandanganmu. Dan ini menunjukkan kita dalam rapat, entah itu yayasan atau yang lainnya, tidak boleh berhadapan-hadapan dengan wanita di balik tabir. Dan upayakan wanita itu banyak, bukan sendirian. Demikian juga laki-laki juga jumlahnya banyak.
Kalau kita mengajar wanita banyak sekali jumlahnya, kita seorang laki-laki di balik tabir boleh, karena itu aman. Karena di situ ada yaitu beberapa jumlah wanita yang sebagai saksi, sehingga apabila ada tuduhan mereka menjadi saksi kita. Namun sebaiknya kita mengajar tidak boleh bertatap muka dengan wanita, tetapi harus di balik tabir. Ya, ini karena apa? Karena banyak ayatnya, yaitu fas'aluhu min warai hijab, itu surat Al-Ahzab. Kalau kamu mau menanya wanita, bertanyalah di balik tabir. Nah, ya. Fas'aluhu min warai hijab, bertanyalah kamu di balik tabir. Nah, ini ayat dari yang harus kita fahami. Pertanyaan saya baca lagi. Iyyakum wattukhul 'alan nisa, jauhkan dirimu dari memasuki wanita atau bersepi-sepi dengan wanita. Faqala rajulun minal ansar, bertanya seorang laki-laki dari sahabat Ansar ini, ya Rasulullah, wahai Nabi, afara'aital hamwa, bagaimana ya Nabi kalau yang kita lihat itu saudara ipar atau saudari ipar? Kita tahu saudari ipar. Qala al-hamwu al-mautu, saudari ipar adalah membawa kematian dirimu. Karena manusia tertarik pula dengan istrinya yang lain atau istri saudara kita. Jadi kita punya laki-laki, kita laki-laki punya saudara laki-laki, ya. Terus kita punya istri, saudara laki-laki kita punya istri, kita tidak boleh melihat si istri saudara kita. Yang boleh ibu, yang boleh bapak, karena itu tidak boleh dinikah. Karena apabila kita punya istri, si A, si B punya istri, si C punya istri, kemudian si B menceraikan istrinya, boleh si C itu menikahi wanita yang asalnya miliknya si B. Ini harus difahami, dan banyak terjadi hal ini di rumah tangga, terutama orang yang awam. Dan ini kalau timbul ketahuan oleh suami, maka akan jadi perceraian.